warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi melalui pembelajaran daring ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pembelajaran matematika ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang luas permukaan bangun datar ya. Luas permukaan bangun ruang. Nah, untuk itu silakan buka buku kalian halaman 107 ya, untuk buku ini ya. Nah, di sana ada tentang luas permukaan bangun ruang. Kita akan kupas bagaimana bentuk bangun-bangun ruang, kemudian jaring-jaringnya seperti apa, rumus yang digunakan untuk menentukan luas permukaan bangun ruang itu seperti apa, dan contoh soalnya. Lalu nanti terakhir Bapak akan membuat memberi tugas ya sebanyak 4 soal ya, nanti di akhir di akhir video ini ya. Nah, nanti kalian bisa lihat soalnya di buku kalian juga ya. Baik, kita mulai. Bangun ruang. Ada jaring-jaringnya, ada luas permukaan ya. Kalian sudah mempelajari berbagai bentuk jaring-jaring dari bangun ruang ya. Kemudian menentukan luas permukaan bangun ruang, sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring tersebut ya. Nah, bangun ruang tersebut berupa gabungan beberapa bangun datar ya. Itu disebut dengan jaring-jaring. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Kita lihat untuk yang pertama pada tabel ini ya, ada bangun ruangnya adalah bangun ruang kubus. Jaring-jaringnya seperti apa? Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bentuk jaring-jaring dari kubus ya, bentuk jaring-jaring kubus. Nah, seperti inilah bentuknya ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan luas permukaan? Nah, untuk menentukan luas permukaan ini kita menggunakan rumus ya. LP, disingkat LP, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi pangkat 2 ya. Di mana S merupakan panjang rusuk kubus. S itu adalah panjang rusuk ini ya. Oke, jelas ya. Nah, 6 kali rusuk pangkat 2. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat contoh soalnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Dari sini ke sini itu 8 cm. Kita tahu kalau kubus itu ukuran rusuknya adalah sama ya. Berarti dari sini ke sini ya, itu 8, dari sini ke sini 8, sini ke sini 8 ya. Oke, jelas ya. Kemudian tentukan luas permukaan kubus tersebut. Oke. Nah, ini soalnya seperti ini. Menentukan luas permukaan kubus ya. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Pertama, kita masukkan rumus LPK, luas permukaan kubus ya. Rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Oleh karena itu kita masukkan ke rumus 6 kali rusuknya tadi S adalah 8 pangkat 2. Oke, lanjut. 6 kali ya, kita biarkan seperti ini. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8, hasilnya adalah 64. Lalu kita kalikan 6 kali 64 sama dengan 384 cm kubik. Cm persegi ya, cm persegi, karena ini bentuknya menjadi bangun datar ya, makanya jadi persegi. Meskipun ininya jadi bangun ruang, ini bangun ruang ya. Nah, bangun ruang kan biasanya volume ya, itu harus pangkat 3 atau kubik ya, tapi karena ini berbentuk bangun datar yang kita ukur yaitu luas permukaan, maka menggunakan cm
persegi ya. Bapak K2. Jelas ya untuk contoh ini? Oke, bisa dilihat. Lalu kita lanjut. Ya, bisa kita lanjut ya. Ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua adalah balok. Kemudian bentuk jaring-jaring balok kalian juga sudah Bapak sampaikan kemarin, bentuknya seperti ini. Bapak ingatkan lagi. Bentuk jaring-jaring balok. Ingat, untuk balok ini ukurannya akan sama antara sisi yang berhadapan ya. Misalnya sisi sebelah sini dengan sebelah sini itu sama. Sisi atas dengan sisi bawah sama. Sisi samping kiri, samping belakang ini dengan samping depan, bagian depan itu sama ya. Jadi yang berhadapan yang sama ya. Itu ciri khasnya dari jaring-jaring balok ya. Bagaimana cara mengukur luas permukaannya? Nah, luas permukaan balok dapat diukur dengan cara menggunakan rumus ini ya. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Di mana P merupakan panjang balok, L sama dengan merupakan lebar balok, dan T merupakan tinggi balok. Ada di buku kalian ya, halaman 107. Nah, bagaimana contoh soalnya? Contoh soal kita lihat, kita masuk ke contoh ya. Sebuah balok memiliki panjang rusuk 8 cm dan lebar 5 cm serta tinggi 4 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita tinggal masukkan rumusnya ini ya. Nah, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan 2, panjangnya tadi 8, lebarnya adalah 5 ya. Kemudian ditambah panjang dikali tinggi ya. 4 ya tingginya. Kemudian ditambah lagi lebarnya tadi 5, kemudian tingginya adalah 4 ya. Ini tinggal kita hitung. Kita hitung bagian dalam dulu yang kita kurungkan ya. Nah, sehingga akhirnya 8 kali 5 40, 8 kali 4 32 ya, 5 kali 4 20. Jelas ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan yang bagian dalam ini ya. 40 tambah 32 tambah 20, 40 tambah 3 70, 70 tambah 20 92. Maka sekarang hasilnya adalah 2 kali 92 dan hasil akhirnya adalah 184 cm persegi ya. Jelas ya? Udah. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Bangun ruang prisma tegak segitiga. Perhatikan baik-baik. Ini adalah prisma tegak segitiga. Kemudian jaring-jaringnya bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita buka jaring-jaringnya ternyata bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian luas permukaannya, untuk mencari luas permukaan prisma ini menggunakan rumus seperti berikut. AT1 tambah A tambah B tambah C tambah T. Kita lihat di sini ya. Oke, jelas ya. Di mana A, B, dan C merupakan sisi segitiga alas. Dan T1 merupakan tinggi segitiga alas. Sedangkan T merupakan tinggi prisma. Bagaimana contohnya? Nah, contoh soalnya seperti ini. Berapakah luas permukaan dari prisma tegak segitiga berikut? Nah, kita perhatikan ada sebuah prisma tegak segitiga ya. Nah, di mana di sini ada ukuran-ukuran, ada 3 cm, 4 cm, 5 cm dan tingginya 7 cm ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, pertama kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah AT1 tambah A tambah B tambah C kali T ya. Nah, kita masukkan. Nah, untuk nilai AT bagaimana cara kita mengetahui nilai AT? Nilai AT itu adalah 2 kali setengah alas kali tinggi. Kita lihat setengah alas kali tinggi ya. 2 kali setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi adalah 4 kali 3 ya. 4 kali
3 yaitu 12 ya. 12 dibagi dengan setengah dikali setengah maka 6. Maka sekarang 2 kali 6 ya. Alas kali tingginya sama dengan 6. 2 kali 6 ya. Tinggal kita tambah 3, 4, 5. 3, 4, 5 dapatnya dari mana? Dari sini. 3, 4, 5 ya. Sisi A, sisi B, sisi C dikali dengan tinggi 7 ya. Nah sekarang kita tinggal hitung. 2 kali 6 sama dengan 12. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 ya. 12 kita kalikan dengan 7. Lalu 12 ini kita tambahkan dengan 12 kali 7 berapa? Hasilnya adalah 84. 12 tambah 84 hasilnya adalah 96 cm persegi. Oke, itu cara untuk menemukan jawaban dari luas permukaan bangun ruang prisma tegak segitiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke luas permukaan bangun ruang tabung ya. Kita lihat gambar tabung. Ini adalah jarak dari jari-jari ya, dari tengah ke samping ini disebut jari-jari. Kalau penuh itu disebut ya meter, sedangkan dari bawah ke atas itu disebut tinggi, sedangkan kelilingnya disebut selimut. Jika kita buat jari-jarinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita menemukan luas permukaannya? Nah, caranya dengan menggunakan rumus berikut ini. Luas tabung memiliki rumus 2πr kali R tambah T ya, kali R tambah T, di mana T ini adalah R adalah panjang ini dari sini ya, dari sini ke sini. Mohon maaf, R T adalah jarak dari sini ke sini ya. Kalau ini kita buka ya. Maaf, Bapak tadi salah ngomong. Jarak T itu adalah dari sini ke sini ya. Sisi samping. Tahu yang ini. Sedangkan R adalah dari sisi ini ke tengah. Oke. Kita lihat contoh. Sebuah drum memiliki diameter 140 cm dengan tinggi 180 cm. Tentukan luas permukaan drum tersebut. Ini bukan drum ya, ini tendon ya. Besar. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke penyelesaian. Kita masukkan rumus terlebih dahulu, yaitu 2πr buka kurung kali R tambah T. Ya, di mana di sini kita lihat soalnya diameter adalah 140, berarti kalau 140 diameternya jari-jarinya adalah 70 ya, karena diameter bagi 2 maka dapat jari-jari. Nah, kita lihat, kita masukkan ke rumus 2πr. Kalau 70 itu merupakan kelipatan 7 ya, maka kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Kita tinggal masukkan 2 kali 22/7 kali R. R adalah 70. Kemudian kali R lagi, yaitu 70 ditambah dengan T. T-nya tadi adalah 180. Nah, ini kita hitung. Sekarang ingat, di sini ada nilai yang bisa kita coret. Apa itu yang ini? Ya. Nah, ada 2 bagian ini yang bisa kita coret. 7 dan 70. Bagaimana cara mencoretnya? 7 bagi 7 dapat 1, sedangkan 70 bagi 7 dapat 10. Maka jadi tertulis seperti ini. Per 7-nya hilang karena dia dapat 1. Jadi berapapun kalau dibagi 1 tetap tidak berubah. Maka kita cukup tulis 22. Dan ini tetap tidak berubah ya. Ini tadi kita 70 bagi 7 kita rubah menjadi 10 ya, karena 70 bagi 7 dapat 10 ya. 70 tambah 180 ya, tetap di sini kita buat. Lalu kita kalikan ya. 2 kali 22 sama dengan 44 kali 10, 70 tambah 180 adalah 250. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 44 kali 10 kali 250, hasilnya adalah 440 ya. 44 kali 10 dapat 440. Kita kalikan lagi dengan 250, hasilnya adalah 110.000 cm persegi ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut.
Kali ini kita menuju ke 5 segi 4 ya, bangun 5 segi 4. Bentuknya seperti ini ya, 5 segi 4. Bagaimana bentuk jaring-jaringnya jika dibuka seperti bintang? Kemudian bagaimana luas permukaannya? Luas permukaannya kita dapat cari dengan rumus, yaitu luas alas tambah 4 kali luas sisi tegak. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah 5 segi 4 memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Tinggi segitiga selimut yaitu 10 cm. Berapakah luas permukaan limas? Lihat, penyelesaiannya seperti ini ya. Ini agak panjang ya. Nah, kita menggunakan rumus luas permukaan 5 segi 4 ya. LA tambah 4 kali L. Nah, di sini Bapak rubah sedikit agar bisa lebih mudah dipahami ya. Luas alas itu harus kita cari terlebih dahulu. Nah, dengan cara bagaimana? Untuk mengambil luas alas, maka kita gunakan rumus panjang kali lebar ya, tambah 2 kali setengah kali panjang kali tinggi selimut, ditambah 2 kali setengah kali L kali T selimut. Ini agar lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Maka rumus ini Bapak ubah ya menjadi rumus dasar ya. Rumus dasarnya adalah ini. Jika dirubah maka menjadi luas alas tambah 4 kali lebar sisi tegak ya. Tapi karena ini agak sulit menggunakan rumus ini, kita buka rumus dasarnya. Inilah rumus dasarnya ya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya itu. Panjangnya berapa? Di sini kita lihat. Panjangnya 20 cm, lebarnya adalah 15 cm. Berarti 20 kali 15 ditambah 2 kali setengah panjang kali tinggi selimut. Nah, tinggi selimut tadi berapa? 10 cm. Kita tinggal masukkan 20 kali 15 ditambah 2 kali setengah kali 20 kali 10 ditambah 2 kali setengah kali 15 kali 10 ya, sesuai dengan rumus ini tadi di atas. Maka 20 kali 15 sama dengan 300, kemudian 2 kali setengah kali 20 kali 10 sama 200 ya. 2 kali setengah ya dapat 1 kali 20 kali 10 200. Kemudian 2 kali setengah dapat 1 kali 15 kali 10 150. Maka kita jumlahkan hasilnya 650 cm persegi ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Bangun ruang kerucut ya. Nah, kita lihat bentuk kerucut seperti ini ya, seperti topi ulang tahun ya. Bagaimana bentuk jaring-jaringnya? Kerucut kemarin sudah Bapak jelaskan ada tiga bentuk jaring-jaring ya. Maaf, ini kayaknya mau hujan ya, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut. Jaring-jaring itu berbentuk seperti ini jaring-jaringnya ya untuk kerucut. Bola ini boleh di sini, boleh di sini, tapi tidak boleh di sini ya. Ada 3 tempat bola yang boleh ya. Seperti itu jaring-jaring. Bukan bola, maaf, lingkaran sebab. Ya. Nah, bagaimana menentukan luas permukaan? Untuk menentukan luas permukaan gunakan rumus seperti ini ya. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut kerucut, atau sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Nah, rumus aslinya adalah PR kali R tambah S ya. S ini adalah sisi miring ya, dimana P-nya sama dengan 3,14 jika bukan kelipatan 7, dan apabila jari-jarinya kelipatan 7 maka menggunakan 22/7 ya. S merupakan garis pelukis ya. Garis pelukis itu ini. Garis miring ya, garis samping. Oke, contoh soal. Kita lihat contoh soalnya seperti ini. Berapakah luas permukaan kerucut yang mempunyai diameter 14 cm dan garis pelukisnya 15 cm ya. Ini garis pelukis 15 cm ya. Oke, kita lanjut. Penyelesaian. Kita masukkan rumus langsung. PR kali ER tambah S. 22/7 kali 7 kali 7 tambah 15. Dapat 7 itu dari
setengah dari diameter ya, setengah dari diameter dapat 7. 15 dapat dari garis pelukisnya 15. Oke, tinggal kita hitung. 22/7, ingat ini bisa kita coret ya. Nah, ini kita coret ya. Kita coret sehingga hasilnya adalah 22 kali 7 bagi 7 dapat 1, 7 bagi 7 dapat 1, sehingga bisa kita hilangkan ya. Nah, sedangkan 7 tambah 15, 7 tambah 15 hasilnya 22. Maka 22 kali 22 hasilnya adalah 484 cm persegi. Ya, seperti ini. Oke, kita masuk ke bangun ruang yang terakhir ya, yaitu bangun ruang bola. Bangun ruang bola ini kalau kita buat jaring-jaring ini tanpa jaring-jaring ya, nggak ada jaring-jaringnya, nggak berbentuknya karena dia hanya berbentuk selimut. Jadi dia tidak memiliki bangun datar kalau untuk bola ya. Nah, jelas. Tapi kalau untuk menentukan luas permukaan maka luas permukaan bola ini hanya kita langsung membuat rumus 4 kali PR kuadrat. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat contoh soal. Sebuah bola memiliki diameter 14 cm, tentukan luas permukaan bola tersebut. Nah, oke, penyelesaiannya adalah kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya yaitu 4 kali PR kuadrat ya. Lalu di mana di sini 14 merupakan diameter, berarti jari-jarinya adalah 7. Artinya pi-nya ini kita bisa menggunakan 22/7. Maka di sini kita tinggal masukkan 4 kali 22/7 kali 7 kali 7 seperti ini. Nah, karena ada 7-nya di sini yang sama, kita bisa coret ya. Oke, 7 bagi 7 dapat 1, 7 bagi 7 dapat 1, sehingga 4 kali 22 kali 1 kali 7 sama dengan 88 kali 7 sama dengan 616 cm persegi. Oke, nah itulah bagaimana cara kita menentukan luas permukaan daripada bola. Jelas ya? Nah, dari contoh-contoh ini mudah-mudahan kalian nanti bisa mengerjakan tugas ya. Nah, untuk tugas hari ini silakan kerjakan tugas di buku kalian halaman 109 ya. Kita cek lagi 109. Ya, halaman 109. Yang ini ya, latihan 8. 109 halaman 109 latihan 8 nomor 1 sampai dengan 4 ya. Itu tugas untuk kalian hari ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ini juga cuaca sudah menghujan ya. Jadi Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.